Seringkali kita merasa hidup hanya tentang angka saldo tabungan, jumlah pengikut, atau banyaknya barang mewah yang dimiliki. Tanpa sadar, kita berlomba-lomba mengumpulkan semuanya, seolah disitulah nilai diri kita. Padahal Al-Quran mengingatkan bahwa sikap bermegah-megahan itu bisa melalaikan kita sampai ajal tiba. Kita sibuk menumpuk yang akhirnya akan ditinggalkan di dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kubur. Nanti akan ada saatnya kita benar-benar mengetahui kenyataan yang selama ini diabaikan. Pada hari itu, semua akan terlihat jelas. Harta, popularitas, dan kebanggaan dunia tidak lagi bisa menolong. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang pernah kita rasakan, dari mana datangnya, dan untuk apa digunakan. Karena itu, sebelum penyesalan datang, kita perlu memperbaiki tujuan hidup, tidak hanya mengejar lebih banyak, tetapi memastikan apa yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah dan menjadi bekal keselamatan di akhirat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu barik alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan bersama guru kita Ustadzah Lulung yang sedang di belakang sekarang, sahabat saya Ustadz David Khalik. Kita doakan beliau sehat, amin, istiqomah dalam kebaikan, amin, terus bermanfaat untuk umat, amin, ya dan setia sama istrinya, amin. Kenceng Saya bener, amin. Kenceng banget ini saya. Ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Mukmin Jati Rasa Kota Bekasi yang insya Allah, masya Allah, pinky-pinky. Ya Allah, untung bawahnya putih. Kalau bawahnya hitam jadi Blackpink. Ya, ini putih pink ya, masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews dimanapun berada, alhamdulillah masih puasa, Bu? Ya Allah. Tadi sahur enggak? Alhamdulillah. Sahurnya pakai apa? Kalau lemas banget romannya ini. Rawon. Pakai rawon. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita di awal-awal Ramadan ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bisa puasa, insya Allah sempurna, amin. Yang kedua kita bisa mengisi puasa kita dengan amal-amal soleh. Di antaranya hadir di majlis ilmu seperti ini. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkahnya menuju majlis ilmu seperti ini, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya. Ada yang hafal surat At-Takatsur?
Kalau taraweh rakaat pertama biasanya itu yang dibaca, betul? Iya, iya, iya. Iya dah, makanya ini kita bahas nih supaya pada apal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Stop. 2 aja dulu. Oh iya, iya, iya. Langsung kalah. Jangan sungkalah ya, entar itu mau sadar lulung ya. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan membuat kalian lalai. Al-hakum itu lalai, at-takatsur itu bermewah-mewah, berbanyak-banyak, bermegah-megah. Jadi terjemahannya bermewah-mewah, bermegah-megah, berlomba-lomba banyak telah melalaikan kamu semua. Seakan-akan Allah memberikan kepada kita teguran bahwa banyak orang lalai itu karena berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya, tidak hanya masalah harta. Hari ini harta tidak selalu menjadi rujukan utama. Kadang-kadang ada yang berlomba mendapatkan popularitas. Ada yang berlomba mendapatkan viralitas. Ada yang berlomba mendapatkan follower. Ada yang berlomba mendapatkan apapun itu semua. Ternyata yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa melalaikan kita. Ya, terutama memang harta. Ini di bulan Ramadan saya mau ngasih tahu nih sama Bapak Ibu semua, sama Ibu-ibu semua jamaah sekalian. Saya tanya, biasanya kalau dagang di bulan Ramadan itu lebih laku apa enggak? Laku ya? Ya. Laris ya? Jualan apa juga laku kan? Ya. Ya ibu-ibu yang enggak pernah jualan nih Ustadz ya, pasti biasanya ini banyak yang jualan. Ada yang jualan gorengan menjelang buka puasa. Iya. Ada yang jualan kolak buat takjil ya kan? Betul. Ada yang jualan kue kering ya kan? Betul. Ada yang jualan parcel ya kan? Betul. Ada semuanya. Itu kan pedagang dadakan semua. Iya. Penjual dadakan. Saya pernah tanya sama jamaah saya Ustadz. Iya. Bu, tiba-tiba ibu jadi pedagang di Ramadan. Mumpung Ramadan Ustadz bulan berkah. Masya Allah. Berkah apa enggak? Belum tentu saya bilang. Kalau dagangan kita, jualan kita, melalaikan kita dari ibadah Ramadan kita, maka enggak berkah namanya. Ya, itu musibah namanya. Maka kita harus bisa membagi waktu. Kita enggak melarang setiap orang untuk mengambil rezeki di Ramadan ya. Ada yang jualan, ada yang ngambil job ini itu silahkan. Namun poin utamanya jangan sampai aktivitas kita mengejar dunia melalaikan kita dari Ramadan. Ada Bu, saya pernah nanya sama salah satu pedagang di pusat perdagangan grosir Jakarta lah. Yang gue sebut namanya di mana ya. Saya tanya gimana, kebetulan dia orang Tionghoa. Ya orang Cina bukan orang Islam gitu ya. Saya tanya, kok gimana omset sekarang gimana? Dia nggak kenal saya kebetulan, dipanggil mas-mas aja gitu kan. Waduh mas, sepi tapi tenang, bentar lagi mau Ramadan, mau puasa. Biasanya 1 bulan Ramadan omsetnya bisa nutupin 11 bulan. Berkah Ramadan, dia bilang begitu. Ya, orang non-Islam bilang berkah Ramadan. Ya makanya orang non-Islam aja banyak yang bilang berkah Ramadan, apalagi kita. Akhirnya begitu banyak orang berdagang mengambil aktivitas dunia selama bulan Ramadan. Silahkan saja, tapi jangan sampai melalaikan kita dari Ramadan. Saya khawatir dagangannya laris, buka toko sampai malam, lupa apa jadinya? Lupa tarawih. Ada kayak begitu? Siapa yang mana orangnya? Ya. Hati-hati nih yang punya toko di sini ya. Biasanya Ramadan tuh ujiannya, godaannya dagangan makin laku. Ya, udah mau berangkat tarawih tiba-tiba, "Po, beli ini. Po, beli itu." Terus manjang-manjang sampai 8:30 tuh ngelayanin konsumen. Akhirnya batal tarawihnya. Itu kalau offline. Online juga sama. Online juga sama. Ya hari ini kan orang banyak jualan online juga ya. Kadang-kadang sibuk tuh ngebalasin chat, sibuk packing, sibuk kirim ke tempat paket gitu ya. Akhirnya kesibukan itu melalaikan dia dari Ramadannya. Hati-hati. Sampai Allah di ayat keduanya itu menegur dengan sangat keras. Hatta zurtumul maqabir. Sampai ente semua masuk kubur baru pada diem dah. Baru pada puas deh. Nabi kita pernah mengumpamakan dengan sebuah hadis yang luar biasa menurut saya. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu saniyan, kata Nabi. Jika anak Adam diberi 1 lembah emas Bu, ya kayak gunung emas lah kira-kira ya, kayak Freeport gitu kira-kira. Apakah anak Adam kalau dikasih 1 gunung emas, apakah akan dia puas?
Tidak, dia akan minta gunung yang kedua. Bu, gunung emas, ibu pakai perhiasan berapa gram, Bu? Ya paling 1 gram, 2 gram, 5 gram. Ini gunung emas, ribuan ton. Dikasih ribuan ton emas, apakah manusia akan puas? Tidak, kata Nabi. Walam yamla fa'u ila turab. Sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Jadi seseorang itu, Bu, nggak akan pernah puas kalau dia mengejar-ngejar dunia sampai mulutnya disumpal dengan tanah alias dikubur. Kita ini kalau mencari dunia nggak akan pernah puas karena dunia itu seperti luasnya lautan, Bu. Ya, lautan tuh kalau kita minum airnya kan asin. Diminum haus apa makin segar kita? Makin haus. Ya, makanya ada batasnya ya. Kita silahkan beribadah, silahkan kita mengambil urusan dunia kita, tapi jangan sampai lalai dari akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada yang memangnya lagi jualan online, waktunya sholat dia nggak berhenti. Mana orangnya? Di sini mah nggak ada ya Bu ya? Nggak ada, sholat dulu ya Ustadz ya. Sholat dulu terus baru jualan lagi. Zikiran, doa, baru jualan. Aduh. Tukang dagang ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tadi kita sudah mendengarkan ya kajian pembuka dari guru kita Dr. Hilmi Firdausi yang tadi sudah membahas surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla. Wah, nggak bisa langsung capek, hafalan waktu SD dualnya soalnya. Berarti terawihnya ini nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya sudah menyimak dari guru kita juga. Tentunya ibu-ibu juga banyak yang mau bertanya nih, siap. Kiai, seputar yang tadi sudah dibahas yaitu ayat pertama dan kedua dari surah At-Takasur. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, Fadol. Ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimana cara kita membagi waktu agar bisa fokus di bulan suci Ramadan ini, sedangkan kita sebagai ibu bisa mengurus rumah tangga dan juga kebetulan saya pekerja. Nah itu bagaimana bisa supaya kita seorang ibu bisa ngurus rumah tangga, ngurus pekerjaan dan juga bulan suci Ramadan mencari pahala. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah, tentang kenikmatan, keutamaan negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Kita memang disuruh cari kebaikan-kebaikan Ramadan. Kita disuruh cari tentang akhirat. Tapi jangan lupakan juga ternyata kita punya bagian di dunia yang harus kita urus. Ya. Nah, makanya gimana Ibu? Nah, inilah kadang-kadang kita suka salah mindset. Dikira kita ibadah tuh cuman sholat, cuman baca Quran, cuman puasa, sedekah. Ternyata tidak sekecil itu. Dalam agama kita, semua hal itu bisa jadi ibadah asal niatnya benar. Saya tanya, ibu nyiapin makanan buat keluarga ibadah enggak? Ibadah. Ibu kerja ibadah enggak? Ibadah. Ibu ngelayanin suami ibadah enggak? Dosa kalau suami orang. Ya. Ya, semua ibadah asal niatnya benar dan kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, kata Nabi. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka putus dia. Maka sekarang gampang Bu. Apapun yang ibu lakukan itu bisa jadi ibadah asal pakai Bismillah. Maka jangan selalu dibentur-benturkan, Ustadz.
Gimana Ustadz? Pilih kita ibadah di masjid, tarawih segala macam, atau kita melayani keluarga dulu. Jangan dibentur-benturkan. Dua-duanya ibadah kepada Allah. Tinggal kita membagi dengan skala prioritas. Masa iya keluarga kita dilayani 24 jam? Enggak kan? Ada waktu-waktu yang bisa kita bagi. Kita ngelayanin keluarga, suami sekian. Sisanya kita ibadah kepada Allah, bisa asal pintar-pintar kita membagi waktu. Maka jangan dibenturkan. Jadinya akhirat dapat, dunia dapat. Bahkan dunia jika diniatkan untuk akhirat maka semua akan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya bahwa yang penting kita itu pertama niatnya adalah lillahi ta'ala. Awali dengan bismillah. Terus juga pintar-pintar membagi waktu, insya Allah skala prioritas bisa kita bagi-bagi gitu ya Bu ya. Tetap bisa kerja, tetap bisa ngurus anak, ngurus suami, tetap bisa juga ibadah insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan lagi bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Tentunya kita berharap setelah kita melewati bulan Ramadan 1 bulan penuh, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dibersihkan kita dari segala khilaf dan kita jadikan manusia yang lebih baik lagi. Kita akan lanjutkan kajian kita tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, semangat amma. Amma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Masya Allah tabarakallah, semoga kita sehat semua ya di acara Cahaya Hati Indonesia. Buah semangka baru dipetik, Cakep. gak nyangka yang datang cantik-cantik. Alhamdulillah. Tadi sudah kita dengarkan ya bahwa kalau kita numpuk-numpuk duniawi kayaknya itu gimana gitu ya, gak akan pernah beres. Maka di ayat selanjutnya kita akan sama-sama belajar lagi. Karena memang perempuan itu harus banyak belajar. Why? Karena kita perempuan memang banyak kepengennya. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya gitulah ya. Jadi harus banyak belajar mana yang boleh, mana yang kagak. Karena nanti kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa Coba diulang bunda-bunda. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Kira-kira begitulah. Nanti kamu kelak akan mengetahui kalau kamu sampai numpuk-numpuk harta. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Tuh. Kalau kata-kata sampai 2 kali kalla saufa ta'lamun summa kalla, menurut Hasan dalam tafsirnya ini berarti ancaman demi ancaman. Awas aja loh ya. Gitulah kira-kira, awas aja loh ya. Menurut Ad-Dahak juga itu adalah peringatan demi peringatan. Jadi kita ini sebagai wanita memang harus banyak diberi peringatan. Suka lupa ya gak sih Cin? Numpuk-numpuk seragam, numpuk-numpuk jilbab. Mau lebaran masih pakai beli lagi. Padahal di lemari udah berapa lemari itu. Ya kan? Pemirsa, jangan hanyi-hanyi mikir.
Jadi kalau kita ngomong tunggu, kelak kamu akan ditanya, nggak usah pakai nunggu. Ini Ramadan, nggak ada kata tunggu. Mumpung Ramadan, ayo kita perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita. Boleh kita yang namanya punya sesuatu, tapi jangan rakus. Tuh 2, 3, rakus. Tuh 2, 3. Nauzubillahimin. Jangan tunggu, jangan yang namanya, jangan tunggu lama-lama, tunggu. Kamu diambil Tuhan, diambil Tuhan. Ngeri banget. Ya soalnya nunggu-nunggu mau beramal, ntar aja di Ramadan. Ini Ramadan alarm buat kita, tahunan. Karena ada harian, yaitu kalau harian subuh dan asar. Kalau mingguan Senin dan Kemis. Kalau bulanan Ayyamul Bid, tahunannya Ramadan. Tuh 2, 3. Ramadan. Perbaiki yuk harta kita dengan sedekah. Perbaiki yuk sholat kita dengan yang khusyuk. Perbaiki yuk konflik kita dengan silaturahmi. Jangan entar aja. Ramadan apa lagi nih? Jangan sampai terlambat. Takut. Emang ibu bisa bilang sama malaikat Israel, malaikat jangan kau cabut nyawaku. Nanti aja ya. Gak bisa. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ibu Lulung mati. Ustadz David mati. Bukan saya ngomong. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin masalah harta gak akan ada habisnya. Kalaupun kita banyak harta, jangan lupa kita untuk selalu berbagi. Karena Allah sangat cinta dengan orang yang berbagi. Ketika kita berinfak di bulan Ramadan, jangan lupa zakat fitrahnya. Jangan lupa zakat, jangan lupa zakat mal. Jangan lupa yang pada hamil-hamil, mungkin ada yang pada fidyah, jangan lupa fidyahnya. Ramadan ini tingkatan keimanan kita harus. Tapi jangan Ramadan doang solehahnya. Ya enggak Ustaz David. Karena orang tuh ngaji Ramadan pada deres tadarus. Ramadan beres udah hilang. Ramadan, hilang itu mulut. Jangan gibah, nanti tercatat Ramadan. Pas maghrib gibah. Apa itu? Jadi, jangan keimanan itu hanya terikat dengan bulan. Pas Ramadan soleha. Pas di Mekah jangan ngomong sembarangan. Ini Mekah, Madinah, nanti kejadian. Jangan nunggu Mekah, Madinah. Di Indonesia, di negeri kita juga kejadian Bu. Karena kalau kata surat 51 ayat 23, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ucapkan, kenyataan terjadi. Understand? Nah, gitu dong ya kan. Itu mau anak-anak Jakarta gitu lah ya. Masjid Baitul Mukmin gitu loh. Ngaji oke, bahasa Inggris oke, honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin surat 51 ayat 23, surat Az-Zariyat, fawarobbis samai wal ardi, demi Tuhannya langit dan bumi. Apa yang terjadi, al-haqqu kebenaran itu, mayantikun seperti apa yang kamu ucapkan. Yuk bulan Ramadan banyakin zikir. Udah gak usah mikirin ntar gimana baju lebaran, ntar gimana. Yang ada kita pakai, nggak ada diem. Masakan juga gak usah kita namanya, aduh cabai naik. Ya kan, telur naik. Daging naik, gak usah makan daging. Ibu udah kedagingan. Coba berat timbangannya berapa? Udah banyak dagingnya. Dengan sayur bening. Gak usah repot kita mah. Alhamdulillah, yang penting sehat. Betul. Karena sehat itu mahal. Betul. Sakit itu lebih mahal. Betul. Ingat, sakit itu mahal. Betul. Sehat itu mahal. Betul. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Iya. Aduh sedih banget ya. Ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan ini. Terimalah puasa kami, tarawih kami, kesibukan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Ya Allah, terima zikir-zikir kami ya Allah. Kalau ada yang gak disengaja mungkin saya marah atau kita marah lagi masak. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami gak bisa jaga mulut kami ya Allah. Gak marah, tekanan batin, marah, dosa ya Allah. Berikan kami Ramadan ini berkah ya Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan berkah semuanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Lulung. Bu. Ya. Bu. Ya. Jadi tadi diingetin jangan sekali-kali bermegah-megahan ya Bu ya. Bu.
Biasanya maaf nih Ustazah ngingetin doang ya. Ibu-ibu itu kalau pengajian itu gelangnya kerencengannya banyak banget gitu. Itu termasuk bermegah-megahan gak itu Ustazah Itu tuh? dia masalahnya. Apa itu? Hah? Iya gak tuh Ustazah tuh? Gelangnya banyak, utangnya banyak. Ya. Males deh gue. Baik. Bu, alhamdulillah tadi kita udah dengar banyak ya hal penting tadi dari guru kita yaitu Ustazah Lulung. Tadi kita udah dengerin lanjutan dari pembahasan kita yaitu surah At-Takasur. Tadi ayatnya ayat ketiga dan keempat ya. Ngingetin kita untuk jangan sekali-kali melakukan seperti itu. Penekanan kepada kita. Oke, kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masuk di ayat yang ke-5 dan ke-6. Masih surat At-Takasur nomor berapa Bu suratnya? Iya, 102 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalla itu artinya sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jika kamu mengetahuinya dengan ilmal yakin. Dengan ilmu dan keyakinan. Ilmal yakin itu Bu lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu. Ibu bapak, ibu jamaah sekalian. Saya mau tanya. Ibu-ibu yang hadir di sini yakin akan neraka? Yakin akan surga? Yakin. Yakin akan siksa kubur? Yakin. Yakin akan yaumil hisab? Yakin. Yakin akan jembatan Shiratal Mustaqim? Yakin. Yakin. Kata siapa? Sudah pernah melihat? Belum. Sudah pernah merasakan? Belum. Ya, itulah kita kenapa kita mendapat kabar dari Quran untuk meyakinkan kita. Kadang-kadang kita sudah tahu surga ada, neraka ada, alam kubur ada. Tapi ya begitu kita sudah diperingatkan akan siksa neraka. La tarawunnal jahim, sungguh nanti akan diperlihatkan, kamu akan melihat neraka. Kalau kita yakin akan neraka, seharusnya itu menjadi semacam larangan buat kita atau panduan buat kita untuk tidak melakukan maksiat. Ibu yakin neraka? Yakin neraka? Masih suka gosip? Lah, katanya yakin neraka. Ibu yakin neraka? Masih suka ngelawan sama suami? Enggak ya? Coba semua dah. Saya tanya, orang Islam di Indonesia yakin gak meneraka? Korupsi masih ada nggak? Nah, katanya yakin meneraka. Ya. Ustadz, mama teriak di belakang banyak. Kadang-kadang saya bingung Bu. Orang kita tahu ada sorga, ada neraka. Kalau kita beribadah, beramal soleh, balasannya surga. Kalau kita bermaksiat, berbuat dosa, balasannya neraka. Tapi kok dikerjain juga? Itulah kita hanya sebatas ilmu, yakin. Ya, kita hanya sebatas ilmu, belum yakin. Ya, makanya di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, selain kita tahu akan kabar-kabar negeri akhirat, maka kita harus yakin. Ya, Ibu, yakin nggak bahwa penyakit diabetes itu berbahaya? Yakin. Tapi buka masih pakai kolak nggak? Masih Ustaz. Masih suka minum sirup nggak? Masih suka minum yang manis-manis nggak? Masih. Iya. Katanya berbuka dengan yang manis katanya. Satu hadis palsu yang sering banyak beredar di bulan puasa itu berbuka dengan yang manis. Oh, itu hadis palsu? Itu hadisnya tukang sirup sebenarnya. Oh. Ada lagi nih Bu, hadis palsu jangan diamalkan. Apa itu? Naumu so'im huwal ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah, itu hadis palsu.
Gara-gara hadis itu emak-emak pada tidur mulu kerjaannya. Ya, Ustadz juga, iya sama ya. Ya, hati-hati ya. Itu banyak beredar hadis palsu di sekitar kita. Ya, makanya kita kembali lagi. Kita ini tahu akan kabar negeri akhirat, tapi kita kayaknya tetap gitu loh, kayak orang gitu. Udah tahu sambal tuh pedes, tapi dicobain terus. Ya kan? Nah, inilah butuhnya ilmu dan keyakinan. Bahwa neraka yang Allah ciptakan itu pasti ada. La tarawunnal jahim, nanti kita akan diperlihatkan neraka. Maka sebelum kejadian itu jadi semacam warning buat kita. Ya, jangan sampai kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir di sini, saya tanya ibu sama bapak, laki perempuan, surganya gampangan mana? Gampangan perempuan. Kata Nabi begitu. Cukup dengan sholat, puasa, taat sama suami, jaga kehormatan, masuk surga. Pilih pintu manapun yang kalian kehendaki. Tapi kenyataannya ketika Nabi Mi'raj diperlihatkan neraka, banyakkan laki apa perempuan? Ah tuh. Katanya gampang surganya. Tapi banyakkan di neraka perempuan. Artinya perempuan sudah banyak yang tahu tentang siksa Allah, adab Allah, tapi masih dikerjain. Maka oleh-oleh dari pengajian kita pada siang hari ini tidak sekedar cukup tahu, tapi kita harus yakin bahwa benar-benar neraka itu ada, surga itu ada, azab kubur itu ada, dan yaumil hisab itu ada. Hati-hati, hisab itu pasti. Yang dihisab tidak hanya mata kita, tidak hanya lisan kita, tapi juga jempol-jempol kita. Ya, ngerti jempol-jempol kita. Maka ya di bulan puasa ini kurangi main jempol, kurangi main HP. Apapun yang kita lakukan itu akan Allah hisab. Ya, dalam agama kita ada yang namanya reward and punishment. Ya, ada hukuman juga ada hadiah. Hadiahnya surga, hukumannya neraka. Tapi ternyata tidak sebatas kita hanya tahu, tapi harus yakin bahwa itu benar-benar ada walaupun kita belum pernah mencicipinya. Ustadz tahu dari mana ada neraka? Kan Ustadz belum pernah ke sana. Kagak ada yang mau ke sana juga. Kita tahu bahwa kabar itu benar karena Allah langsung mengabarkannya. Kita hanya tinggal yakin. Selain ilmu, kita juga harus yakin. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada namanya ilmal yakin, ada yang ainul yakin ya Ustadz ya. Nah, ibu ini termasuk yang mana? Ainul yakin katanya. Oh, udah lihat baru yakin gitu ya Bu ya. Masya Allah. Baik, kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang mau tanya, silakan angkat tangannya. Silakan. Silakan yang mau tanya, angkat tangannya mana, saya mau lihat nih, mau saya pilih yang mana. Oh ya udah ibu yang di depan deh. Silakan ibu. Ceklo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Ustadz? Ya. Ya, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Pupu Marfa, biasa saya dipanggil dengan Teh Pupu. Teh puput. Teh Pupu. Pupu. Teh Pupu. Pupu. Pupu, P-U-P-U. Teh Pupu, ya silakan Ya. Teh. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, apa yang saya lakukan bila suami terlalu sibuk banget dengan kerjaannya. Sampai jarang ikut ibadah bersama keluarga. Ya itu aja, terima kasih. Tapi masih pulang kan Bu? Masih pulang, Oh, iya. masih pulang. Ya mungkin karena sibuk kali ya. Iya. Oke. Ya itu saja pertanyaan dari saya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada tema kita pada siang hari ini, bahwa terlalu berfokus pada dunia, kesibukan dunia yang berlebihan itu akan mencelakakan kita. Saya tidak tahu kondisi suami ibu seperti apa. Kalau memang kesibukannya itu sudah melebihi hal yang wajar, batas yang wajar, maka seharusnya itu bisa di stop. Kita ini Bu, sibuk memikirkan hidup yang enak, tapi lupa memikirkan bagaimana mati yang enak. Gimana mati yang enak itu? Ada yang udah pernah mati di sini? Mati yang enak itu mati yang sudah cukup bekalnya. Jadi ketika Israel memanggil kita, kita sudah siap. Ini saya bertanya nih, ibu jamaah sekalian, sudah siap? Kapan siapnya? Kira-kira nih, di tengah-tengah kita jamaah pengajian nih, bisa nggak ada Israel?
Jamaah pengajian bisa meninggal nggak? Kalau ustadznya? Jangan. Lah siapa yang ceramah ntar? Ya, semua sama di mata Israel. Ini bukan tentang kapannya, karena kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang berjiwa bernapas pasti akan mati. Permasalahannya cukup apa tidak bekalnya. Maka Ramadan ini sesungguhnya Allah memberikan waktu kepada kita untuk banyak-banyak ngumpulin bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah. Dan berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal. Apa? Takwa. Di Ramadan ini Bu, jangan yang wajib, yang sunnah saja dilipat gandakan, dijadikan pahala wajib, apalagi yang wajib. Semua amal kita dilipat gandakan. Maka sayang kalau Ramadan kita terlalu sibuk untuk mencari dunia. Dunia cari sewajarnya, sekedarnya, tapi lebih diprioritaskan akhirat. Sayang Bu, ini nggak lama Bu. Ramadan tuh cepet. Hari ini waktu kita kan berjalan cepat ya Bu ya. Ini udah hari keberapa nih? Ketiga. Bentar lagi Bu udah hari ke-20 biasanya Bu. Tahu-tahu nggak kerasa sudah mau masuk 10 malam terakhir Ramadan. Dan kita belum hatam satu pun. Maka mumpung masih awal-awal puasa, yuk kembali pertegas niat kita. Ramadan ini bukan bulannya dunia. Maka ibu silahkan mau jualan kue kering, jualan parcel segala macam. Tapi jangan lupakan amal ibadahnya. Semoga kita bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan keluar nanti menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Ustadz. Bu. Siapa yang pengajiannya ini sekarang udah 4 juz? Oh udah 4 juz ya pengajiannya. Ada yang udah sampai 5 juz? Ada 5 juz nih, alpukat, melon, jambu. Bukan ya? Itu juz buah pas buka puasa. Ya. Biasanya target pertengahan bulan udah khatam nggak? Ya, ada yang begitu ada? Mana pengajiannya, coba angkat tangan yang biasanya pertengahan bulan sudah khatam. Nah gitu ya. Boleh ya gitu Ustadz ya? Khatam rame-rame boleh ya Ustadz ya? Boleh. Boleh ya kayak gitu ya. Baik. Nah memanfaatkan sisa usia kita di bulan Ramadan ya dengan membaca Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, mengaji, membaca Quran dan coba mengamalkan isi Al-Quran. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mohon izin Ustadz David serta bunda-bunda soleha. Alhamdulillah rabbil alamin, kita lanjutin lagi ngajinya. Karena kita di sini lagi dugem dunia gemar mengaji. Oh. Nah, ayat selanjutnya adalah dari surat apa tadi Bunda sayang? At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah. Tadi guru kita sudah menyatakan bahwa kita itu kalau nggak ngelihat yang namanya azab suka nggak percaya. Padahal udah Allah tanya. Kalian kan pasti ada ainul yakin, melihat. Ada juga ilmal yakin, memiliki pengetahuan. Nah, walaupun kita nggak lihat, tapi kita kan melihat nikmat yang Allah kasih. Ya, seperti tadi, summalatus alunna yauma idzin anin naim. Nanti kita pasti akan ditanya tentang nikmat yang kita pakai pada hari ini dan seterusnya. Nikmat apa ya Bunda? Nikmat sehat. Coba kalau pada sakit gigi nggak pada kemari. Ya kan, sakit badan nggak kemari, nikmat sehat ditanya. Nikmat yang namanya berpakaian, Masya Allah seragam, pinky-pinky. Nikmat apa lagi? Nikmat pekerjaan. Nikmat bisa datang ke sini ngaji. Saya juga alhamdulillah berkah Bunda datang. Karena kalau Bunda datang kita ada, acara berlanjut. Tapi kalau kita datang Bunda gak datang, saya ceramah depan siapa? Depan Ubin. Nah, jadi kita Masya Allah tabarakallah. Jadi ada kalimat summa latus alunna. La pendek artinya pasti ditanyain. Kalau la-nya 2 harokat tidak. Tapi ke latus aluna pasti ditanya. Tuh 2, 3 pasti ditanya. Nah nikmat Ramadan apalagi nih ya Allah. Suatu hari ada satu kisah dalam tafsir surat ini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab sedang berada di luar. Maka kemudian Nabi nyamperin. Nabi Muhammad SAW nyamperin. Pas nyamperin bahasa kita bahasa Jati Asih.
Pas nyamperin, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kenapa kalian keluar pada siang hari ini? Maka seorang sahabat yang sangat cinta kepada nabinya bilang apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kami ini berdua keluar nih ya, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, orang-orang keren-keren semuanya ya Bu ya. Bilang apa? Kami keluar demi Allah, kami lagi lapar. Itu bukan bulan Ramadan ya. Kalau kita sekarang siang-siang jangan makan. Ntar nunggu maghrib, understand? Oh, kata Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi sama dong, saya juga lapar. Ayolah kita pergi bertamu ke rumah salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Pergilah bertiga, Masya Allah tabarakallah. Nyampe lah nih bertamu. Ternyata ya sahabat Ansor ini sangat senang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Langsunglah disediakan air sejuk. Kalau kita mah sekarang sirup. Nah ibu kalau Ramadan pada minum air sirup nggak? Nah udah minum deh tuh Rasulullah air sejuk. Kemudian disediakan korma. Nah kan ibu kan kalau buka puasa kan pasti yang manis-manis. Seperti aku. Gitu ya. Udah makan korma, minum air sejuk dalam tafsir tadi. Kemudian ternyata Syaibul Bait menyediakan apa? Masakan daging kambing. Rasul bilang udah gak usah repot-repot wahai sahabat. Enggak, aku ingin memuliakan sahabatku, nabiku Rasulullah SAW. Makan. Pulang nih bertiga. Wah, Masya Allah tabarakallah Rasulullah, Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Di jalan Nabi bilang gini. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmat kayak gini nih, cuman sekedar katanya minum air sejuk, cuman sekedar makan korma, kemudian ada makan daging kambing, ini pasti ditanya di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu-ibu yang isi kulkasnya penuh? Cabe ada di kulkas. Daging ayam udah diungkep ada. Nah, daging segala tempe segala lauk ditumpuk-tumpuk ada. Kayak gitu bilang gak nikmat. Hello. Bersyukur Ramadan muhasabah. Banyak bersyukur. Jangan jual derita. Aduh cabai naik ini naik. Naik. Bisa tuh di kulkasnya penuh. Beras penuh beras. Sirup udah punya. Banyak nikmat itu Ustaz David masih ngeluh aja. Heran. Kok kalau gak ada yang namanya sayur santan, sayur bening. Gak ada juga kerupuk dinyak-nyak. Karena katanya nih di tangan istri yang tepat 10.000 bisa jadi lauk. Bener ya? Kan? Iya ya. Bisa. Pakai apa? Oncom. Iya. Iya 100.000 bisa lah sayur sama opor 100.000. 50.000 sehari bisalah ikan asin sama sayur asem. 25.000 bisalah sayur bening sama tempe tahu. 10.000 bisalah tadi itu oncom ditumis. 5.000 kerupuk dinyak-nyak. Yang penting kenyang. Karena tadi Rasulullah telah bersabda di dalam satu hadisnya, haza an-naim latus alunna yaumal qiyamah. Inilah nikmat yang bakal ditanya nanti hari kiamat. Nah kita nikmat pakai baju. Nikmat pakai jilbab, coba. Nikmat pakai kacamata. Nah, tadi Umi bilang intinya Mama sudah lah. Gitu ya. Jadi ngapain kok repot, gak usah repot-repot ya. Jadi yang pertama Ramadan, ayo kita bersyukur masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Ayo tanda syukurnya apa? Ayo tadarusnya kita semangat lagi. Karena di Quran bisa menjawab semua pertanyaan. Tadi oh iya ya. Aku sadar ya kenapa aku perbanyak harta. Astagfirullahaladzim. Ternyata dalam Al-Hakumut Takatsur gak boleh kita saling seperti itu. Oh iya ya kalau aku iri dengki sama salah seorang teman. Quran menjawab surat An-Nisa 32. Jangan iri hati. Oh iya ya. Jadi kita ngaji tuh ada yang kita bawa. Paham? Buah semangka, buah kedondong. Cakep. Gak nyangka kan aku cantik dong. Ya. Bulan Ramadan jangan ngomong jelek-jelek. Ya, insya Allah nanti maghrib baca doa. Karena kalau kita lagi puasa di bulan Ramadan, semua doa kita dikabulkan Allah. Jadi, cari kesempatan Ramadan, kita belum tentu ada di tahun depan. Cari kesempatan Ramadan, ngajinya kek, sedekahnya kek. Nih pada masih berantem nih sama mertua, sama ipar, sama mantu. Tolong baru 3 hari nih. Jangan sampai sebulan marahannya. Kenapa? Semua ditanya, ya Allah. Nih ibu baju ngutang apa kagak? Seragamnya dilunas belum? Ya Allah. Yang namanya orang dengar pakai kuping. Kupingnya kuping yang panas.
Jangan-jangan seragam pink, seragam yang belum lunas. Udah lunas belum nih bulan puasa? Utang puasa udah lunas. Utang kodok video udah lunas. Jangan sampai numpuk ya Bu ya. Udah nikmat dikasih sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur pasti aku tambah. Kalau nggak bersyukur aku azab. Pokoknya kita ini bisa ngomong aja alhamdulillah Bu. Kita tidur bangun jam 3 sahur alhamdulillah. Coba kadang-kadang kita zaman-zaman dulu sebelum kita belajar belum talim Bu ya. Kayaknya tuh turaweh biasa aja ya nggak Bun? Tuh sahur nggak sahur juga biasa aja. Tapi sekarang nggak sahur kayak itu kita sedih banget, bener nggak? Berarti ibu sudah mengamalkan ilmu Al-Quran. Amin ya robbal. Alamin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Bu. Yeay. Ustazah Lulung udah ngingetin kita untuk ingat-ingat nikmatnya Allah kasih ke kita. Amin. Jangan banyak ngeluh. Betul apa betul? Karena semua yang kita punya nanti akan diminta pertanggungjawaban Bu. Beli banda nggak dipakai nanti bakal dihisap gitu ya kira-kira Ustazah ya? Itu dia masalahnya. Betul, Masya Allah. Silakan yang mau nanya angkat tangannya silakan. Baik silakan Ibu yang di tengah. Berdiri dan Angkat namanya tangan. siapa silakan. Jangan angkat kaki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Duratun Akiyah dari Majelis Taklim BKMM Jatirasa. Ya. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana cara menjaga supaya kita tidak berlanja yang berlebihan di bulan Ramadan ini? Waduh. Karena hal seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita. Kita lo aja kali gua enggak. Sekian Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Soleha. Bagaimana cara kita menahan diri biar nggak belanja berlebihan di bulan Ramadan ya. Kadang-kadang bener juga sih Umi suka ngalamin tuh pas mau buka puasa nih hari ketiga nih, kemana hari kedua deh gitu ya. Kita beli lontong. Ada sambal kacangnya, belum gorengannya, belum yang namanya es buah, belum masakan yang berkuah, belum ini. Semua berjejer banget itu ya, belum kuenya, belum ini, belum ini. Pas Allah Akbar, baru juga minum air anget, baru juga korma atu, pepaya sepotong, udah kenyang. Itu yang tadi yang lain kemana? Jangan sampai dibuang. Jadi gimana cara kita biar nggak belanja berlebihan? Satu, pikirin penting apa kagak nih. Kalau kata surat Al-Isra ya ayat 29, jangan kita yang namanya terlalu pelit, kikir, yalah abong-abong Ramadan pelit banget. Ini ban air putih aja udah sama korma. Ntar pas makan udah dah, pokoknya yang namanya nasi masih ada bening timun. Terus tempe direbus, bagus sih buat tenggorokan, tapi itu mah kebangetan pelit. Ya kan, sayur bening timun, tempe direbus, bagus. Tapi jangan yang namanya kamu wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan ampe yang namanya tanganmu tuh ngencegerem leher, artinya kebangetan pelit. Kalau punya jangan sayang-sayang diri sendiri. Tapi wala tabesutha, jangan kamu juga terlalu boros. Sedang-sedang saja. Ya, Bunda. Jangan sampai terlalu boros juga. Mulu mentang-mentang emang sih rezekinya banyak ya. Apa aja dibeli, takutnya kalau kebuang kesian. Ntar nasinya nangis. Kan kita dulu dipesan sama emak kita begitu. Habisin nasinya, ntar nasinya nangis. Tuh nasi cengeng amat. Tapi kita udah ngerti sekarang kenapa nasinya nangis. Bukan nasi yang nangis Ustadz David. Iya. Tapi yang nyari nafkah nangis. Sampai dibuang tuh nasi. Nasi ntar dia curhat sama tempe orek bagaimana. Ya, jadi jangan berlebihan dalam makanan. Jangan berlebihan dalam masalah pakaian. Yang sedang-sedang saja. Baik. Allah suka dengan yang sedang-sedang saja. Wasaton. Tuh 2, 3. Cakep. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Bu. Jadi jangan berlebih-lebihan ya. Jangan terlalu menjulurkan tangannya, juga jangan nyekek tangan. Artinya jangan pelit banget, juga jangan terlalu juga ngumbar ya. Ada batas kewajaran di tengah-tengah saja. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Baik, alhamdulillah rabbil alamin, pemirsa, kita sudah masuki segmen terakhir dari program kita Cahaya Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja kami berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya kepada guru-guru kita. Silakan yang mau tanya angkat tangannya. Ya, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah atau Ustaz, saya mau bertanya, saya ini terlalu sibuk mengurusin anak ya. Kemudian itu memang suatu kewajiban buat saya, sehingga saya ini merasa lelah dalam sehari-hari mengurus anak. Dan sampai untuk pergi tarawih itu terasa males gitu. Nah di sini mau saya pertanyakan, apakah salah satu termasuk saya ini hibu dalam keduniaan gitu. Itu aja Ustazah. Allah, baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi, fadhol. Ibu, yang ibu lakukan itu ibadah. Jelas-jelas ibadah. Seorang ibu menyiapkan makan untuk anaknya ibadah. Seorang istri menyiapkan makan untuk suaminya itu ibadah. Ya, tadi saya bilang di awal, jangan mengkotak-kotakkan. Karena apapun yang ibu-ibu lakukan semua asal diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka menjadi ibadah. Ya, Bu, tapi diatur saja. Masa iya menyiapkan makan, melayani anak, suami segala macam sampai kita lupa taraweh. Kalau tarawehnya tidak bisa full, jangan semuanya. Cukup ambil yang perlu-perlu saja. Atau kalau nggak bisa ke masjid silahkan di rumah. Ya, fattaqullah mastata'tum. Kata Allah, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang penting jangan ditinggalkan semua. Yang pertama perlu diyakini yang ibu lakukan semua ibadah. Tapi diatur ada yang namanya skala prioritas. Silahkan jangan sampai urusan kita dengan keluarga sampai melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diatur saja bagaimana baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Sagah, Ustazah Lulung. Baik Bunda, Anda wanita, saya juga wanita. Anda capek, saya juga capek. Terus kenapa capek, terus kenapa nikah? Kalau nggak mau capek nggak usah kawin, nggak usah nikah, sendirian aja. Nah, ngomel kan aku. Jadi benar tadi Ustadz bilang, ketika dulu kita remaja, kita ibadah sebagai anak yang patuh. Ketika kita nikah, kita ibadah sebagai istri. Ketika kita punya anak, kita ibadah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi ibadahnya double. Maka ketika ibu lelah, jadikan lelah menjadi lillah. Kedua, benar tadi dinyatakan dalam hadis bahwasanya sholat perempuan lebih baik di rumahnya. Jadi kalau lagi nggak sempat ke masjid, di rumah ibadah juga. Wa qarna fi buyutikunna, diam-diam di rumah. Ya kan? Karena apa? Di masjid oke, di rumah oke. Yang salah nggak ke masjid, nggak sholat. Ke masjid kagak, sholat kagak, ngeluh doang. Nauzubillahi min zalik. Jadi anak adalah karunia dari Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadi ibu, capeknya ibu pahala sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi. Baik, tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Pak Dokter, izin saya mau tanya ini ya. Nah, batasannya bermewah-mewah itu apa sih? Kadang-kadang kan begini, ada orang yang senang berpenampilan bagus dan rapih. Kadang-kala ada pakai barang-barang yang branded ya. Kadang-kadang ada yang memang mobilnya juga pengennya mobilnya harus yang bagus gitu ya, yang branded, mobil yang mewah. Itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu nggak susah, boleh dong kita baju. Nah itu termasuk bermewah-mewahan nggak? Atau tidak, ada nggak batasan yang dimaksud dengan bermewah-mewahan ya gitu ya Bu ya? Gitu, silakan saja. Baik. Zuhud terhadap dunia bukan berarti kita harus jadi orang yang compang-camping kemana-mana. Ya, bukan harus kita tidak bisa punya apa-apa, tidak. Ya, zuhud terhadap dunia, kita boleh memiliki mobil mewah, kita boleh memiliki pakaian yang bagus, rumah yang bagus, tapi itu tidak menjadikan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, letakkan dunia di tanganku saja, tapi jangan sampai masuk ke dalam hatiku. Allah. Maka silakan Anda punya mobil mewah, punya kendaraan mewah, berbaju bagus, tapi biasa-biasa saja. Ini semua kami tampilkan untuk syiar. Karena betul kata Ustaz tadi, umat Islam itu harus hebat, harus keren, harus punya izah kemuliaan supaya tidak disepelekan. Karena hari ini umat Islam banyak dikatakan kampungan, ya orang-orang bodoh, orang terpinggirkan segala macam. Tidak, kita buktikan bahwa orang Islam bisa keren, bisa hebat, tapi mereka hanya meletakkan dunia di tangan saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Bu,
Ya. Alhamdulillah kita udah banyak mengkaji tentang surah At-Takasur. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan, untuk tidak bermewah-mewahan. Kalaupun kita beli barang yang kita pakai itu pasti bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk itu di penghujung acara ini kami mohon kepada Pak Dr. Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Firdaus, kami mohon untuk bisa memimpin doa penutup. Silakan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa seluruh yang hadir di masjid ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami yang mungkin selama ini lalai akan Ramadan kami ya Allah. Terlalu sibuk memikirkan dunia ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan jadikan Ramadan kali ini tidak berbekas terhadap hidup kami ya Allah. Jadikan kemampuan kepada kami untuk mengisi Ramadan kau tahun ini dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, dengan amal soleh ya Allah, sehingga mampu menjadikan kami pribadi yang lebih takwa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukanlah kami dengan kebaikan-kebaikan Ramadan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan, dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.